Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit mengenai tips sukses mendampingi anak dalam kegiatan pembelajaran di rumah selama masa pandemi COVID-19. Musim pandemi memberikan pengalaman baru bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Sebenarnya, peran orang tua dalam mendidik anak selama ini seharusnya demikian. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Ada peran yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah untuk mendukung prestasi belajar siswa. Pendidikan bukan semata-mata soal nilai akademik saja. Keberhasilan pendidikan juga diukur dari akhlak perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak, sehingga peran untuk selalu mendampingi menjadi hal penting yang harus dilakukan. Nah, bagaimana cara mendampingi anak belajar di rumah yang tepat? Nah, di sini saya mempunyai 6 tips sukses untuk mendampingi anak belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Tips yang pertama yaitu mengetahui target dan tujuan pembelajaran. Nah, saat pertama kali mendampingi anak belajar di rumah, maka yang perlu Anda ketahui adalah target dan tujuan dari materi yang diajarkan. Selama ini mungkin Anda tidak peduli dengan materi belajar anak, tetapi saat mendampingi di rumah Anda wajib paham hal tersebut. Bila Anda memahami materi yang ada, maka Anda akan lebih mudah menjelaskan kepada anak, termasuk melihat jika ada soal-soal yang mungkin tidak dipahami anak. Tips yang kedua yaitu menguasai perangkat teknologi yang digunakan. Nah, perangkat teknologi menjadi sarana utama pembelajaran di rumah. Jadi, orang tua harus menguasainya dan menunjukkan cara penggunaan yang positif tentang perangkat tersebut kepada anak. Bila orang tua gaptek, maka anak apalagi usia sekolah dasar tidak akan bisa menggunakan perangkat teknologi untuk pembelajaran secara optimal. Nah, tips yang ketiga yaitu dapat dilakukan dengan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, cara untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar di rumah bisa dilakukan dengan membuat ruangan lebih nyaman, unik, dan terasa berbeda dari biasanya. Atur ruangan dengan suasana baru yang tidak membosankan. Bisa ditambah dengan alunan musik yang lebih santai, ditambah dengan cemilan atau makanan yang lezat untuk menambah mood anak dalam belajar. Tips yang keempat yaitu mengajarkan anak ilmu bukan menghafal. Mengapa anak-anak sering cepat bosan belajar, tidak tertarik dengan suatu ilmu dan merasa tidak penting untuk mempelajarinya? Salah satunya yaitu karena tidak tahu maksud dari penggunaan ilmu tersebut, tidak paham dan tidak butuh sehingga semakin malas. Sehingga selama masa belajar di rumah, orang tua bisa membantu anak mengatasi hal ini. Nah, dalam hal ini orang tua bisa menjadi guru yang cerdas untuk mengajari anak menggantikan guru formal yang ada di sekolah. Selanjutnya untuk tips kelima yaitu menjadi teman belajar yang asik bagi anak. Nah, di sini peran orang tua dalam belajar dari rumah untuk anak bukan seperti guru kedua yang menginstruksikan ini dan itu, tetapi lebih kepada menjadi teman yang asik bagi anak-anak. Jika orang tua bisa menjadi teman belajar yang asik bagi anak, maka ilmu anak akan lebih cepat paham. Bisa jadi anak-anak sulit paham di sekolah karena tidak merasa nyaman dengan gurunya, maka orang tualah sebagai gantinya. Dan tips yang terakhir yaitu memotivasi anak dengan cara kreatif. Bila anak tidak semangat belajar di sekolah, maka biasanya guru yang baik akan membuat atau menciptakan motivasi belajar yang membuat anak kembali bersemangat. Lalu, bagaimana jika hal tersebut terjadi di rumah? Maka sebagai orang tua, Anda bisa membuat kompetisi antar anak yang sedang belajar di rumah dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Misalnya, siapa yang nilainya paling tinggi, siapa yang bisa lebih dulu menyelesaikan tugas, atau siapa yang belajar lebih tepat waktu, dan sebagainya. Berikan hadiah yang mendidik pada anak dan menarik bagi mereka. Nah, cara pemberian apresiasi ini terlihat sederhana tetapi cukup membantu anak terdorong untuk tetap belajar.